Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah untuk ibadah Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang hendak saya sampaikan adalah untuk ibadah Minggu tanggal 8 Agustus 2021 yang tertulis di dalam kitab Yeremia 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau. Masing-masing dengan senjatanya, mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dan yang menjadi tema khotbah ini adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Dia menyatakan keadilannya pada kehidupan sekarang maupun pada kehidupan yang akan datang. Inilah yang menjadi penghiburan bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Di tengah-tengah dunia ini sering sekali kita dan memang benar sulit untuk melakukan yang benar dan adil. Akan tetapi, apabila kita benar-benar berpegang kepada kebenaran firman Allah, maka kita akan bisa berlaku adil dan benar
dalam menjalani kehidupan ini. Perikop ini merupakan perintah Allah melalui Nabi Yeremia untuk mengingatkan Raja Yehuda, mengoreksi kebijakan raja agar mau memperhatikan rakyatnya. Di ayat yang pertama dikatakan, "Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini." Apa yang diinginkan oleh Tuhan Allah agar dilakukan oleh Raja Yehuda? Kita baca di dalam teks ini, dikatakan, "Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini." Kesengsaraan umat pada saat itu tentu karena kesalahan para pemimpin, yaitu raja yang menjalankan pemerintahannya ternyata tidak baik. Raja sebagai pemimpin yang seharusnya melindungi dan mengayomi rakyat, namun di dalam teks ini justru raja membiarkan orang-orang menindas, merampas, memeras, dan menumpahkan darah yang tidak bersalah. Istilah pemeras, penindas, merampas, dan menumpahkan darah yang dituliskan di dalam teks ini merupakan gambaran kekerasan, merupakan gambaran ketidakadilan. Keadaan ini tentunya harus dihentikan. Karena itu, Yeremia diutus oleh Allah untuk mengingatkan Raja Yehuda agar menghentikan semua ketidakadilan tersebut, agar menghentikan semua kekerasan tersebut. Yeremia memberikan pilihan sesuai yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Dikatakan di dalam pilihan itu, jika raja mau mendengarkan perintah Allah, jika raja mau menyelamatkan orang kecil dari pemeras dan penindas, jika raja mau melindungi orang yang lemah, mau mencegah kekerasan dan berlaku adil, dikatakan di dalam teks ini, maka tahta Daud akan terus berjaya. Tetapi jika raja tidak mau mendengarkan dan tidak mau melakukan perintah Allah, maka istana akan dihancurkan dan tidak ada lagi kejayaan bagi tahta Daud. Yang ada hanyalah kehancuran istana di Yerusalem. Yang ada hanyalah reruntuhan dan tinggal puing-puing belaka. Dalam ayat 6 sampai ayat 9, konsekuensi pemberontakan terhadap Tuhan Allah dijelaskan, hukuman yang akan dijatuhkan kepada raja dan umat Israel. Tuhan mengibaratkan dinasti Raja Yehuda sebagai hutan di Libanon dan Gilead yang begitu indahnya. Dua daerah pegunungan ini terkenal karena pohonnya yang sangat indah. Libanon sumber pohon aras dan Gilead sumber pohon pinus dan ek. Namun pohon-pohon akan ditebang dan dibakar. Inilah hukuman yang harus dilakukan Allah kepada raja yang tidak mau mendengarkan dan melakukan perintah Allah. Hal yang kedua yang dikritisi Nabi Yeremia adalah ketidaksetiaan umat
yang telah meninggalkan Tuhan dengan menyembah dewa Baal. Meninggalkan Allah dan pergi ke dewa Baal atau ilah-ilah lain, ini merupakan suatu bahaya besar di tengah-tengah umat Israel. Meninggalkan Tuhan Allah sama artinya mendatangkan malapetaka, mendatangkan hukuman. Apa yang disampaikan Nabi Yeremia adalah suatu peringatan yang diberikan Allah, menunjukkan keadilan dan kemurahan Allah yang masih memberi kesempatan kepada setiap umat dan juga kepada raja. Bagi Nabi Yeremia tidak mudah untuk menyampaikan hukuman atau ganjaran Tuhan bagi raja dan umatnya. Tetapi bagaimanapun ia harus menyatakan itu. Tentu bukan memojokkan raja dan bangsanya, melainkan supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini di tengah-tengah negara kita, sesungguhnya kita sudah melihat banyak perhatian pemerintah yang diberikan kepada rakyat-rakyat kecil. Contohnya dengan adanya kartu pintar untuk menolong anak-anak yang kurang mampu agar tetap bisa sekolah. Dengan keluarnya kartu sehat menolong rakyat untuk bisa berobat dan bisa hidup sehat. Kartu sejahtera dikeluarkan juga untuk menolong keluarga-keluarga yang kurang mampu agar bisa bangkit dari kemiskinan. Demikian juga adanya BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial untuk dipakai berobat dan bantuan ketenaga kerjaan. Bahkan di desa-desa saat ini sudah ada bantuan-bantuan pemerintah untuk kegiatan ekonomi rakyat yang kreatif melalui pinjaman dana desa atau pinjaman dana kelurahan. Untuk meningkatkan usaha kecil rakyat juga sudah dilakukan pemerintah program kredit usaha kecil atau yang disebut dengan KUR untuk meningkatkan akses pembiayaan untuk usaha mikro sehingga rakyat memiliki modal usaha. Tentu semuanya ini adalah contoh atau bukti-bukti nyata perhatian pemerintah kita kepada rakyatnya agar mereka yang kurang mampu terlepas dari pemerasan, dari penindasan, agar mereka mendapatkan keadilan ketika anak-anak mereka juga bisa menikmati dunia pendidikan. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita menginginkan agar usaha-usaha yang dilakukan pemerintah kita ini semakin berkembang. Kemudian kita lihat juga, sudah banyak para pejabat seperti bupati, anggota dewan, hakim sebagai pemberi keadilan yang menerima hukuman karena sudah melakukan ketidakadilan dan kejahatan. Karena itu, kita dipanggil dan diingatkan melalui nats khotbah ini untuk melanjutkan peran kenabian Yeremia. Kita harus berani mengkritisi ketika berkembang sesuatu yang tidak benar, sesuatu ketidakadilan, baik itu di tengah-tengah keluarga, gereja, kantor, organisasi, atau bermasyarakat. Tuhan memanggil kita berani menyuarakan kebenaran, melakukan keadilan, berani membongkar ketidakbenaran yang sedang berkembang, bahkan kita diajak untuk memperbaikinya. Tidak mudah memang untuk melakukannya. Mungkin kita akan mendapat konsekuensinya. Seperti Nabi Yeremia yang harus berhadapan dengan para nabi-nabi palsu. Namun Yeremia tidak mundur, sebab ia tahu bahwa Tuhan pasti menolongnya. Tentang keadilan,
Mari kita mulai melakukannya di tengah-tengah keluarga kita. Sudah adilkah kita di dalam membagi sesuatu kepada anak-anak kita? Apalagi untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Sering sekali orang tua lebih condong dan lebih mengistimewakan kepada anak laki-laki. Sudah saatnya kita memberikan hak yang sama kepada anak laki-laki dan kepada anak perempuan dengan penuh keadilan dan kebenaran. Betapa tidak enaknya ketika kita menerima ketidakadilan, apakah itu dari orang tua kita, apakah itu dari atasan pimpinan kita di mana kita bekerja. Sungguh tidak enak ketika kita menerima ketidakadilan tersebut. Namun, ketika kita mendapatkan ketidakadilan tersebut, firman Tuhan mengajak kita, pandanglah Allah yang adil itu. Dialah yang akan memberikan penghiburan bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakadilan ini. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran dan keadilan? Yang pertama, melalui teks khotbah ini, kita diingatkan, hiduplah di dalam Yesus yang adalah sumber kebenaran. Yesus mengatakan, jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Sebagai pengikut Yesus, kita harus berani mempraktekkan kebenaran tersebut di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Yang kedua, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka kesaksian dan perkataan kita haruslah sesuai dengan perbuatan kita. Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, maka akan terlihat bagaimana kita mengasihi sesama manusia, terlebih-lebih mereka yang tertindas, mereka yang adalah orang asing, mereka yang adalah yatim dan para janda. Tentu kita harus bisa mengasihi mereka, melakukan kebenaran dan keadilan bagi mereka. Yang ketiga, Tuhan Yesus telah melakukan suatu kebenaran yang sangat besar di tengah-tengah dunia ini, melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Tidak sedikit orang di dunia ini saat ini meninggalkan Yesus Kristus karena keindahan dunia ini, karena pasangan hidup, karena harta duniawi, karena jabatan dan kuasa, karena makanan dan minuman. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tetap setia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, percayalah, untuk kebutuhan hidup kita di dunia ini, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Allah Bapa di sorga, buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Begitu berartinya kami Tuhan di hadapan-Mu, sehingga Engkau datang ke dunia ini untuk menebus kami dari dosa dan dari dunia yang gelap, agar kami dapat melihat kehidupan yang terang bersama dengan Tuhan Yesus, sumber kehidupan dan kebenaran. Biarlah kami bisa hidup dan melakukan keadilan dan kebenaran seperti yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkatilah pemerintah kami untuk senantiasa tetap memperhatikan rakyat, terlebih-lebih rakyat yang kecil, supaya mereka juga mendapatkan keadilan dan kebenaran. Biarlah juga Tuhan menjadikan kami, para pengikut Yesus, untuk menjadi pelaku kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupan kami ini.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.